Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat pecinta Al-Quran, kita akan lanjut kembali pembacaan tahsin kita, Al-Quran kita di surah An-Nazi'at. Kita mulai sampai ayat ke-10 sampai ke-16. Jangan di skip. Kita akan bongkar satu persatu, satu ayat, satu kalimat agar kita mengetahui hukum bacaan tajwid dan bisa mengaplikasikan bacaan tersebut sesuai dengan ilmu tajwid yang berlaku. Baik, kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Perhatikan. Yaqu panjang 2 harokat, mad tabi'i. Lu sama mad tabi'i. Yaquluna ini hamzah, yang ini hamzah ya. Sama-sama hamzah. Jadi hamzah itu berharkat. Kalau alif ini tidak berharkat, dia untuk panjang, mad. Inna, nunnya bertasydid maka harus ditahan. Inna lamar, huruf ro dibaca tebal. Kenapa? Karena ro sukun sebelumnya ada mim, sebelumnya ada huruf yang berharkat fathah. Jadi mar, ro-nya tebal. Mar, lamar, duna panjang 2 harokat, fil. Di sini ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu ada sukun cirinya. Alif lam qamariyah hurufnya ada 14. Hurufnya itu maksudnya huruf setelah alif lam qamariyah itu ada 14, termasuk huruf ha. Kalau dikumpulkan menjadi abgi, hajaka, wa khaf, aqimah. Nah, itu pengumpulan huruf alif lam qamariyah yang dikumpulkan oleh para ulama. Fil hafirah, fi memakai huruf fa, fil hafirah. Ingat, tak ini namanya tak marbutoh, tak ada titiknya 2. Ketika berhenti maka berubah menjadi ha sukun mati. Jadi titiknya hilang menjadi ha. Hafirah. Bukan hafirot tapi hafirah. Kita ulangi. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ayat berikutnya, ayat ke-11. Aidza kunna idzaman nakhirah. Perhatikan. Sama tadi, ini ada ai, ini juga ai. Ini a, mangap. Aidza, za-nya di ujung lidah. Ya. Bukan za, bukan ja, bukan aiza, bukan aija, tapi aiza, za-nya panjang 2 harokat. Kun, nun bertasydid, ingat harus dibaca gunnah, ditahan. Kunna izo, huruf zo. Zo itu makhrajnya sama dengan za, agak tebal sedikit. Izo. Izo panjang 2 harokat. Izoman, ini ada fathatain, di depannya ada nun. Maka ini disebut dengan idgham bigunah. Diidghamkan, dimasukkan kepada huruf nun dengan menggunakan gunnah. Kita tahan. Izoman nakhirah. Khi-nya menggunakan huruf kha, khirah, tak yang ini tak marbutoh ketika sukun, ketika berhenti maka dibaca
ha sukun mati, jadi nakhirah. Aidza kunna 'idzaman nakhirah. Kemudian kita lanjut. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Perhatikan, Ko-nya panjang 2 harokat, lu panjang 2 harokat, alif tidak berfungsi. Tilka idang, idang menggunakan huruf za di ujung lidah, kemudian ada fathatain di depannya ada kaf, maka dibaca ikhfa. Idang, kalau pembagian ikhfanya ini adalah huruf ikhfa ab'ad. Jadi ikhfa ab'ad itu ada 2, ada qaf, ada kaf, maka dibacanya ikhfa samar dibaca eng. Idang karena paling jauh dia. Idang karrotun ada tasydid maka ditekan karrotun. Tun ini dibaca jelas. Kenapa? Karena di depannya ada kha. Kha ini adalah huruf izhar yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka dibaca tun. Domatain, 1 domah namanya domah. Kalau 2 domah domatain. Bertemu dengan kha maka dibaca izhar. Karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kita lanjut. Fa innama hiya zajratu wahidah. Perhatikan, fa menggunakan huruf fa, f, bukan pa, bukan pain. Fa in ditahan, ya, ditahan. Fa in nunnya bertasydid. Fa innama hiya, ha yang besar, hiya ini za pakai z, zaj di depannya ada jim, jimnya sukun maka harus dibaca qalqalah. Baju di toko, zaj qalqalah memantul. Zajratu tu, nah ini domatain bertemu dengan wawu namanya idgham bigunah, dimasukkan kepada wawu kemudian dibaca gunnah. Wa-nya panjang, wahidah, hi, ha yang kecil, ha-hi, wahidah, tak berubah menjadi ha, hidah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Ayat berikutnya. Fa idza hum bisahirah. Nah, perhatikan, fa ingat menggunakan huruf f, ada nafas, nah yang keluar bukan pa. Fa idza, za di ujung lidah. Fa idza hum, mim ketemu dengan ba. Nah, kita jelaskan bahwa mim sukun ketika bertemu dengan ba, ya, namanya ini adalah ikhfa syafawi, bukan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu tanwin, ya, tanwin. Ini mim. Mim ketemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Diikhfakan, mimnya disamarkan, ya, di bibir syafawi. Ba kan makhrajnya dari bibir, mim juga bibir. Kalau mim ketemu mim, idgham mimi atau idgham mislain boleh sebutnya, atau idgham mutamasalin boleh. Kalau mim ketemu ba, ini namanya ikhfa syafawi. Kalau mim ketemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba namanya izhar syafawi. Nah, ini harus mingkem, ditahan. Bis, bis ini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Cirinya ada tasydid, huruf setelah alif lamnya ada tasydid, hurufnya ada 14. Bisahirah, ta berubah menjadi ha. Fa idza hum bisahirah. Ayat berikutnya.
Hal ataka haditsu Musa. Perhatikan hal, ha yang besar, ha. Hal ata, tanya panjang, mad tabi'i. Ataka, ha yang kecil, bukan ha, bukan kha, tapi ha. Hadi panjang, su di ujung lidah, bukan su, bukan syu, tapi su di ujung lidah, lembut. Haditsu Musa, mu-nya panjang, sa-nya juga panjang. Hal ataka haditsu Musa. Kemudian berikutnya, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idh ini bukan qalqalah, ini di ujung lidah. Idh bukan ij atau iz, bukan, tapi idh di ujung lidah. Idh na panjang, da panjang. Nadahu, hu-nya pendek, ya. Kenapa pendek? Karena syarat mad silah qasirah atau tawilah, huruf sebelumnya dan setelahnya harus berharakat. Sedangkan ini huruf sukun. Kenapa sukun? Ini alif, alif ini sukun. Hu pendek. Rabbuhu tasydid ditekan, rabbuhu. Nah, ini baru namanya mad silah qasirah. Kenapa? Huruf sebelumnya berharakat, harakat dhamma, huruf setelahnya juga berharakat. Ini harakat kasrah. Jadi ini memenuhi syarat, maka ini boleh dibaca panjang, mad silah qasirah. Rabbuhu bil. Nah, ini oleh penulis khat Al-Quran ditulis waw. Jadi agar supaya tanda aja menandakan ini dibaca panjang. Sekalipun ini tidak ada waw, kita harus mengerti bahwa ini ya biasanya sih ditandai dengan domah yang terbalik. Domah terbalik itu dibaca panjang berarti. Yang intinya adalah jelas dibaca panjang, hukum bacanya mad silah qasirah. Bil alif lam qamariyah, cirinya ada sukun, hurufnya ada 14. Abgi hajaka wa khaf aqimah, itu hurufnya 14. Dikumpulkan dalam satu kalimat. Bil wa panjang, bil wadil. Nah, ini dil namanya alif lam qamariyah juga, ya. Harus dibaca jelas. Izhar qamariyah boleh, alif lam qamariyah yang jelas, ini lamnya dibaca jelas. Bil wadil muqad, ada tasydid di atas dal, muqaddasi, si kecil, si biasa, bukan shi tapi si. Muqaddasi tuwa, tu ini wa-nya panjang, ya, karena ini ada tanwin di akhir, tanwin fathah ya, fathatain, kemudian berhenti, maka dibaca panjang. Ya baik, itulah bacaan kita di surah An-Nazi'at dari ayat 10 sampai ke 16. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya, bacaan kita hari demi hari lebih baik sesuai dengan ilmu tajwid yang telah kita pelajari. Semoga bermanfaat, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.